ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita sebagaimana biasa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang paling tulus, bahwa kita sadar sepenuhnya nikmat ini adalah titipan dari Allah yang harus kita bertanggung jawabkan di sisinya. Maka kita memohon kepada Allah di samping hidayah irsyad wal bayan juga hidayah taufik, yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga berbuah amal soleh, ya dengan itu insya Allah timbangan kebaikan kita di sisi Allah menjadi banyak dan kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh-sungguh berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa selalu hidup di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ketika kita dimatikan juga dalam kondisi di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga meninggalkan generasi setelah kita adalah orang-orang yang anak-anak soleh yang selalu di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita punya investasi jariah sehingga kematian kita betul-betul menjadi istirahat dari semua keruwetan dunia dan menjadi panen terhadap amal soleh yang sudah kita lakukan, berbuah pahala yang banyak. Demikian juga pahala dari hasil perbuatan anak-anak yang soleh insya Allah masih bisa kita terima sampai di yaumil akhir kelak insya Allah. Kita melanjutkan untuk pagi ini saya selingi dengan pelajaran hadis arba'in. Kemarin terakhir kita sampai kepada sifat-sifat imam, insya Allah sifat mutlak bagi imam. Untuk sifat yang dianjurkan belum mungkin terakhir kemarin sifat mutlak bagi imam yang sifat yang dianjurkan belum. Nanti insya Allah dilanjutkan gitu. Kita masuk ke hadis arba'in dulu. Kita sudah 1 bulan lewat. Terakhir kita membahas hadis arba'in nomor 12. Masih ingat enggak? Hadis arba'in ke-11 tentang dak mayaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan lalu ambil yang tidak meragukan. Kita sudah bahas panjang lebar insya Allah. Kemudian hadis arba'in nomor 12 tentang min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan keelokan Islam seseorang maka dia meninggalkan apa yang tidak diperlukan atau tidak bermanfaat. Masih ingat ya enggak? Di antara keindahan keislaman Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya, yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Yang kita sudah bahas bahwa min alamati, di antara ciri bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah dia dibuat sibuk dengan perkara yang tidak penting atau tidak bermanfaat. Maka kita mohon betul kepada Allah agar selalu hidup kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat seluruh waktunya insya Allah. Di situ kita juga sudah membahas tentang 5 tahapan atau 6 tahapan setan menjerumuskan kita. Masih ingat Mas? Masih ingat? Insya Allah. Sekarang kita masuk hadis yang nomor 13. Pendek hadisnya, insya Allah pendek. Jadi pembahasannya agak panjang. Yaitu dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nomor 13 la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu hadisnya begitu bunyinya, pendek. Tapi ini ujian keimanan bagi orang-orang beriman. Di sini katakan la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman. Nah, ini kalimat la yu'minu ahadukum, kalau kita baca tekstualnya kan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, seolah-olah imannya hilang, penafian, peniadaan atas iman. Tapi maksud dari hadis ini adalah bukan hilang imannya, tapi tidak sempurna imannya. Jadi kata-kata la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang. Jika jangan mau mengukur keimanan kita sempurna atau tidak, salah satunya takarannya hadis ini. Dan makanya ujian bagi orang beriman, apakah termasuk orang-orang yang sempurna imannya atau tidak. Hatta sampai yuhibba, engkau mencintai li akhihi, saudaramu, ma yuhibbu,
li nafsi, sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Ini kira abot gini bang, abot betul. Kalau kita baca tekstualnya, kita tidak bahas lebih dalam, ini berat banget. Mungkin nggak kita mencintai saudara kita persis seperti kita mencintai diri sendiri? Kita ingin misalnya kita ingin punya kebaikan, kita ingin punya rumah misalnya, maka kita ingin juga saudara kita punya rumah, begitu. Atau kita punya kendaraan, maka kita ingin kendaraan kita juga kasihkan ke saudara kita, seperti itu persis. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi kata-kata mencintai di sini itu adalah dari kebaikan, mencintai dari bab kebaikan. Dan ini dipertegas oleh salah satu hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kata-kata la yu'minu itu maksudnya bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Rasulullah bersabda di hadis yang lain, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali bersumpah. Demi Allah tidak sempurna seseorang imannya. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Kemudian kila, maka para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman atau tidak sempurna imannya ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarohu, orang yang tetangganya tidak aman biwa ikohu, dengan perbuatan dia yang jahat, lisannya, perbuatan tangannya. Kalau ada tetangga merasa tidak aman akibat perbuatan kita, maka dikatakan tidak sempurna iman orang tersebut. Makanya kedudukan tetangga di dalam agama Islam itu tinggi. Kedudukan tetangga dalam Islam itu tinggi, betul. Makanya sering saya katakan kalau orang ngaji kok masih berselisih dengan tetangga, ini masalah. Persoalan kita diperselisih lain gitu. Tapi jangan kita yang berselisih maksudnya. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak berselisih dengan kita, nggak mungkin, karena tidak semuanya juga ngaji. Tapi kita yang ngaji jangan menselisihi tetangga kita, itu maksudnya. Kitanya yang penting. Kita itu nggak dituntut perbuatan orang lain, yang dituntut perbuatan kita bagaimana. Maka bagi orang yang sudah ngaji tidak pantas sampai punya hati yang hasad, iri dengki, membenci kepada tetangga. Nah, kalau kita memang orang beriman, ingin sempurna imannya, jadi jaga betul bagaimana kita menjaga perasaan tetangga. Seperti itu. Jadi hak tetangga di dalam agama Islam itu memang besar. Nah, ini apa maksudnya dalil tadi? Maksudnya adalah bukan tidak beriman, bukan, tapi tidak sempurna imannya. Demikian juga di hadis yang nomor 13 ini. Sekali lagi, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang hatta sampai yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ini para ulama menyebut apa maksud mencintai di sini adalah keadaan di mana dia, ini perhatikan betul ini kalau dengan install di dalam diri panjenengan, jenengan jadi orang yang sempurna imannya. Jenengan betul-betul ingin kebaikan yang kita terima juga ada di saudara kita. Sekali lagi, bukan apa yang kita punya kita kasihkan, bukan. Tapi kita sangat ingin dengan sangat tulus, jikalau saya punya kebaikan, maka saya ingin betul saudara saya pun punya kebaikan yang semisal yang saya punya. Katakanlah jenengan ternyata laris dagangnya, maka jenengan ingin betul loh ini. Bukan hanya ingin lisan, tapi ingin betul di dalam hati yang paling dalam, ya Allah, mudah-mudahan dia juga kayak saya. Mudah nggak itu? Sulit loh itu. Sulit itu. Kebanyakan orang malah bersaing. Kebanyakan orang malah kadang-kadang sebagian jahat banget, malahan nggak ingin orang lain punya kebahagiaan. Kadang-kadang. Nah isoke orang sah laris misalnya dagang, rasa laris, aku wes laris. Kembali kalau tempat dagangnya nggak terlalu jauh-jauhan, atau jenengan Mas Wawan yang sama-sama kontraktor CCTV misalnya, ada pesaing jenengan laris Mas Wawan, kemudian jenengan betul-betul ingin, ya Allah mudah-mudahan dia juga laris kayak saya, gitu. Itu baru dikatakan sempurna iman seorang. Tidaklah sempurna iman seorang sampai ada perasaan seperti itu. Wong toh kita punya perasaan seperti itu juga, rezeki kan Allah yang bagi. Ini tapi nggak gampang, sekali lagi ini ujian buat orang-orang beriman. Kembali kalau tetangga dekat gitu, kita ingin betul tetangga kita juga punya kebahagiaan seperti kita. Katakanlah kita punya anak soleh,
sementara tetangga kita anaknya belum soleh. Kita ingin betul tuh, kita doain agar tetangga kita sebagaimana kita memperoleh anak yang soleh. Begitu itu maksudnya. Jadi orang yang dikatakan sempurna imannya itu ada perasaan seperti itu. Udah bayangkan sekarang, kalau ada perasaan seperti itu, mungkin nggak kita punya musuh dengan tetangga atau bermusuh dengan tetangga? Mohon maaf, mungkin nggak kita adalah perasaan seperti itu masih diliputi perasaan bermusuhan dengan tetangga? Sepertinya ya enggak ya. Jadi kita resikonya nggak beriman loh, dikatakan kurang sempurna imannya. Bayangin, ya enggak? Kita punya perasaan seperti itu dan tidak punya perasaan seperti itu, jatah umur kita tetap sama, ya enggak? Kadang-kadang kan ditetapkan oleh Allah 70 tahun. Maka kalau hari-hari kita diisi dengan perasaan ingin orang lain baik, sebagaimana baiknya kita juga tetap akan sampai ke 70 tahun sama-sama. Maka mendingan waktu kita isi betul-betul dengan apa yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau untuk Mas Denny penting banget, Mas Denny, ilmu ini maunya diterapkan di masyarakat. Sebagai ketua RT itu dalam tanda kutip menjaga keadaan masyarakat agar saling mencintai, itu penting banget, Mas Denny. Bahkan itu menjadi akidah dasar dalam bermasyarakat itu. Kita ingin orang lain punya kebaikan sebagaimana yang kita punya, bayangin. Makanya di antara hikmah salat berjamaah itu kerja tim. Bukankah kita sudah bahas kemarin bahwa di antara yang membuat Allah cinta banget terhadap jamaah adalah banyaknya jumlah? Itu kan berarti kerja kolektif, ya enggak? Semakin banyaknya jamaah maka semakin baik, semakin Allah cinta. Nah, ketika kita ingin Allah cinta berarti kita berkepentingan untuk membuat orang-orang juga pada ke masjid, kan gitu, ya enggak? Ya enggak? Berarti ya kita harus mencintai saudara kita, ya. Harus mencintai saudara kita sebagaimana kebaikan yang kita rasakan, ya. Jadi kita tuh melakukan semuanya itu betul-betul karena Allah, ya. Berteman karena Allah, meninggalkan karena Allah, ya. Kemudian memberi karena Allah, ya. Tidak memberi karena Allah. Semuanya itu dasarnya itu karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya terjemahkan dengan cinta kita kepada saudara kita. Di antara tafsir kalimat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, adapun orang-orang yang memberikan dan bertakwa, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Di antara bukti bahwa kita meyakini ada surga dan neraka dengan sempurna, pahala terbaik maksudnya ada surga dan ada ancaman berupa neraka, maka dia adalah orang-orang yang dia memberikan sambil bertakwa. Maksudnya bagaimana? Memberikan sambil bertakwa. Dia memberi itu betul-betul karena kecintaan dia karena Allah untuk saudaranya. Cinta betul, bukan karena memberi tapi karena ingin dimuliakan, memberi karena ingin feedback, memberi karena ingin dinilai, bukan. Maka fa amma man a'ta wattaqa, ketika dia mencintai saudaranya betul-betul tuh, dia ingin menegakkan sunnah tentang perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita, bahwa memang kita dikatakan tidaklah beriman secara sempurna kecuali kita mencintai saudara kita, ingin kebaikan di saudara kita sebagaimana kebaikan yang kita terima. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad itu lebih detail lagi. Maksud mencintai yaitu ingin kebaikan yang ada di diri kita ada pada dia. Sekarang kita baca faedah hadisnya. Yang pertama, ada 3 faedah yang dia baca. Termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, ya. Contoh ini. Diulang. Nah, kalau nanti di videonya bisa detail. Catat. Termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang, ini faedah yang pertama, yaitu mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan.
dunia dan akhirat. Yang kedua, ini saya terangkan maksudnya. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwasanya di antara sifat muslim yang disukai atau dianjurkan adalah mencintai saudaranya minal khair, yaitu berusaha mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Disingkat mawon nih. Yang ketiga, ini penting, menjadi dalil tentang celaan terhadap ananiyah. Apa itu ananiyah? Yaitu sifat egois. Jadi syariat Islam itu sangat mencela yang namanya egois. Dan secara tabi'i, secara asal, memang sifat egois itu kan dibenci. Saya masih ingat waktu zaman SMP SMA ini bocah egois ini baik tenan. Pinter nggo dhewe, gara PR pinter dhewe misalnya gitu. Itu aja udah nyebeli banget gitu. Makanya hadis ini sekaligus menjadi celaan bagi orang yang ananiyah. Ananiyah artinya sifat egois. Jadi kita itu dituntut untuk yaitu tadi menjadi makhluk sosial yang saling tolong. Makanya sekali lagi di antara hikmah berjamaah itu berkumpulnya berbagai macam potensi. Jadi bukan hanya persoalan masalah ubudiyah, masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berkumpulnya banyak potensi. Setiap orang punya potensi yang berbeda-beda yang Allah titipkan atas dirinya, yang itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada dia untuk menjalani kehidupan, yang dengan itu dia memperoleh pahala yang banyak. Contoh, ada yang diberi ilmu, maka dengan ilmunya dia bersedekah dengan ilmunya. Di dalam masjid ada yang berharta, maka dia bersedekah dengan hartanya. Ada yang dengan tenaganya, maka bersedekah dengan tenaganya. Maksudnya memanfaatkan kelebihan tenaganya itu untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan keterampilannya. Saya pernah masuk satu musola di daerah apa namanya? Itu salah satu perumahan lah. Musola tapi gede. Masya Allah. Saya masuk musola itu tuh nyamannya luar biasa. Kenapa nyaman? Karena sound sistemnya itu Masya Allah. Jadi saya ngimam itu rasanya tuh nggak berat. Kalau sound sistemnya bagus, nggak cempreng, empuk, itu kan kita ngimam suara kecil aja udah masuk. Itu aja udah kedengeran gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita mendesi sedikit, itu tuh kedengeran. Masya Allah. Saya tanya setelah selesai itu, ini kok sound systemnya bagus banget gitu. Ternyata salah satunya tuh ahli sound system, pengurusnya itu. Jadi mahal banget sound systemnya gitu. Gimana? Di daerah apa namanya? Salah satu perumahan masih masuk ke Bantul. Ya, masih masuk Bantul. Saya lupa nama perumahannya. Gitu. Itu ketika Ramadan itu. Saya nggak kajian rutin di sana ketika Ramadan aja. Gitu. Terus cerita bahwa ini nggak mahal banget sebenarnya Ustadz, cuma settingnya yang betul gitu. Jadi Masya Allah gitu. Nah itu dia datang ke masjid sebagai pengurus, sebagai jamaah, dan dia berkontribusi dengan sound system. Padahal sound system itu penting banget loh kalau di dalam sebuah kegiatan seperti ini, kegiatan kemasjidan itu yang namanya sound system itu termasuk vital. Jadi kan kalau sholat dengan sistem yang bagus itu sangat membantu kekhusyuan. Ya, sound systemnya cempreng, nggak enak didengar itu, nggak enak gitu, nggak enak. Nah ini Mas Mawan misalnya dengan ilmu CCTV-nya Mas Mawan, ya kan, bisa berkontribusi untuk kegiatan kemasjidan. Nah ini makanya saling mencintai, dan seharusnya begitulah hidup kita di dunia ini. Ya kan, kita kan sama-sama akan mati. Ya kan? Maka kita mengisi kehidupan kita benar-benar supaya betul-betul bermanfaat bagi banyak orang. Saya merasakan betapa pentingnya kemanfaatan antar jamaah itu justru ketika sudah mulai susah. Makanya saya nggak menyalahkan juga kalau ada orang yang masih berkelebihan, kaya raya kok tidak mudah tersentuh, karena memang mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang susah. Ya, jadi kita nggak bisa menuntut
Orang yang punya kelebihan kemudian punya perasaan seperti kita nggak bisa. Saya punya perasaan lembut seperti sekarang karena mengalami. Mas Jenny yang saya sering bareng Mas Jenny ya Pak. Ini yang saya suka dijemput itu. Kenapa orang tua seperti itu mampu melakukan seperti Mas Jenny? Coba ini dipikir. Jemput saya yang masih muda. Saya sebenarnya nggak mau Mas Jenny sebenarnya. Tapi beliau itu kalau telepon saya itu sudah di depan rumah. Ustadz saya jemput itu sudah tinggal jarak 500 meter. Saya nggak bisa nolak. Kenapa dia mampu melakukan itu? Karena dia dulu kaya raya dia itu dulu. Gaji karyawan aja hampir 200 juta. Tempat parkirnya saja dia sampai nyewa tempat di daerah UPN loh Mas, bayangin. Tapi kemudian dia mengalami sepasca corona itu mengalami kebangkrutan luar biasa gitu. Sehingga kemarin sempat cerita sampai punya tanggungan di bank tuh itu Mas. Itu nah orang yang seperti itu bisa punya perasaan lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena apa? Karena memang merasakan prosesnya itu. Maka sekali lagi untuk mengimplementasikan dalil tentang la yu'minu ahadukum tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang hatta sampai yuhibba li ahihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itu memang butuh pengalaman hidup, memang butuh pengalaman hidup. Nah ini mudah-mudahan kita diberi apa namanya taufik oleh Allah untuk bisa mengimplementasikan hal itu. Nah sekarang itu faedah yang ketiga. Sekarang bagaimana implementasi hadis ini di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Ini agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Dalam urusan akhirat kita mengimplementasikan hadis ini adalah yang pertama, jika saudara kita kurang, maka kita ingin saudara kita meningkat. Misalnya, dengan sudah rajin ke masjid. Ini urusan akhirat. Jadi implementasi hadis la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna iman seseorang hatta sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Itu adalah jika dalam urusan akhirat. Yang pertama, jika ternyata saudara kita nggak lebih rajin dari kita. Jadi dengan sudah rajin, sudah ke masjid, sudah ngaji, maka kita tuh ingin tuh saudara kita meningkat sebagaimana yang kita rasakan. Makanya orang yang menerapkan hadis ini tuh nggak akan pernah capek ngajakin orang. Urusannya bukan urusan orang itu mau atau tidak, tapi mengimplementasikan bahwa itu saya cinta betul sama dia, saya merasakan loh dengan ngaji itu, misalnya merasakan kenikmatan, maka kita ingin dia juga merasakan hal itu. Kita merasakan nikmatnya berjamaah di masjid, maka kita ingin betul tuh kepada saudara kita merasakan hal yang sama. Itu maksudnya itu. Sehingga sekali lagi dengan ajak-ajak arwah-arwah itu nggak ada urusan dengan dia mau atau tidak, ya terus aja gitu. Siapa tahu satu di antara ajakan kita itu kemudian pas klik. Orang kan kadang-kadang nunggu klik. Kadang-kadang orang butuh situasi untuk merasakan ya nggak masalah. Ya enggak, mungkin dengan ajakan kebaikan kayak gini udah dari dulu, dari SD juga sudah dengar, tapi kliknya kapan kan kita nggak tahu, ya kan? Maka bentuk cinta kita kepada saudara kita ya betul-betul kita ingin, jebul ngaji misalnya, rasanya jadi nyaman ya kita ingin saudara kita juga merasakan hal itu. Nah ini diantara implementasi terkait dengan hadis tadi, hadis Arba'in nomor 13 ini untuk urusan akhirat kita. Kemudian jikalau ternyata sama urusan akhirat kita ternilaikan sama, maka kita senang dan tidak hasad. Misalnya podo-podo hafalan Qur'annya 10 juz misalnya, maka kita tidak hasad, kita merasa senang. Wong lagi urung rajin kita ingin dia rajin, maka setelah dia rajin sama dengan kita, maka kita senang sekali dan tidak hasad. Jangan masih ingat definisi hasad. Hasad adalah keinginan di mana kita ingin seperti milik orang lain dan kita ingin dia hilang dari dirinya, atau kenikmatan itu namanya hasad. Jadi ketika sama bukan dianggap sebagai pesaing, tapi sebagai teman di dalam kebaikan. Podo-podo yang masjid, podo-podo nunggu suruh. Semalam itu saya habis sholat Isya itu disentuh sama salah seorang jamaah sudah tua. Saya memperhatikan ini jamaah baru kok rajin banget gitu, ternyata orang ampenan Pak Eko, jauh banget Pak Eko, orang ampenan loh itu.
ternyata dia beli rumah di salah satu tempat dekat saya itu dalam rangka untuk memupuk keimanan. Bayangin, jauh-jauh loh pindah tempat karena dia ternyata mu'alaf, Masya Allah, sudah agak sepuh. Kemudian dia bilang ke saya, Ustadz, saya mau nanya sesuatu. Apa Pak? Sholat syuruk itu jam berapa? Bayangin Mas ini, orang non muslim jadi muslim, sholat syuruk pun diutamakan. Seharusnya kita malu menjadi orang muslim lama, kita nggak mikirin begituan. Bayangin. Jadi akhirnya dia mengatakan, mohon maaf Ustaz, saya tanya kayak gini tuh karena saya itu masih ragu-ragu, saya itu mu'alaf Ustaz, tapi saya ingin berusaha, sisa umur saya itu saya benar-benar ingin beribadah. Masya Allah. Nah saya bilang, Pak, sediakan waktu, nanti saya kita ngobrol lebih banyak. Kebetulan saya waktu itu tergesa-gesa, jenengan sediakan waktu aja, nanti saya kasih poin-poin yang paling utama buat orang yang kayak jenengan. Masya Allah. Nah, ini bentuk cinta kepada saudara kita. Saya ingin betul gitu dia merasakan sebagaimana yang sudah dirasakan. Ternyata dia malah lebih rajin, insya Allah. Dia bilang, saya tuh kalau ketinggalan satu syuruk saja rasanya eman-eman. Mas Awan, ketinggalan satu syuruk loh, orang mualaf loh Mas, itu rasanya ya Allah eman-eman banget. Saya nggak mau itu urusan sholat syuruk, apalagi sholat yang wajib. Saya perhatikan sholat 5 waktunya memang luar biasa gitu. Di masjid, kadang-kadang kan masjid duhur asar kan sedikit banget orang, cuma berempat berlima sama beliau itu. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat orang dalam urusan akhirat kok sama dengan kita tuh bahagia banget. Jadi perasaan bahagia banget di hati itu penting itu. Itulah yang akan menyempurnakan keimanan kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ingat di bagian yang kedua ini bahwa ketika kita sama, kita bahagia, sesungguhnya bisa jadi loh itu menjadi penolong buat kita nanti di yaumil akhir. Karena kita tahu bahwa di antara syafaat yang diberikan yang diizinkan oleh Allah adalah syafaat seorang muslim pada muslim yang lain yang dia berkomunitas ketika di dunia. Itu teman ngaji saya kok nggak kelihatan, padahal dia dulu sering duduk bareng saya gitu. Itu maka dia akan minta kepada Allah, ya Allah berikan izin kepada saya dong untuk mengambil dia. Maka Allah izinkan itu. Dan jumlahnya banyak loh yang karena seperti ini. Karena dikatakan bagi yang imannya senilai 1 dirham, maka ambil itu. Kemudian ternyata itu habis tuh, yang separuh dirham, ambil tuh. Maksudnya kepingan imannya itu masih ada separuh, ambil tuh. Kan jumlahnya banyak banget kayak gitu itu. Bukan teman nongkrong loh Mas Awan. Tapi teman ngaji, teman di dalam kebaikan, teman di dalam ibadah. Bagi semakin banyak orang yang semakin banyak orang yang berkomitmen di dalam kebaikan sama-sama dengan kita, maka sesungguhnya potensi syafaat lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, jika saudara kita lebih di dalam urusan akhirat kita, ternyata lebih rajin, lebih soleh gitu. Tahu-tahu kemana gitu masih jagain sholat witirnya gitu, kita tahu, Masya Allah gitu. Kemudian sebenarnya seluruh urusan akhiratnya lebih baik dari kita. Maka sikap kita adalah ghibthah namanya. Ghibthah itu iri positif. Ghibthah itu keadaan dimana kita ingin seperti dia dan tidak dibarengi dengan keinginan nikmat hilang dari saudara kita. Maksudnya nek ana wong rajin tahajud misalnya, kita tahu kita tuh ghibthah, kita tuh iri, ingin kayak dia, dan kita juga tetap ingin dia tetap seperti itu gitu. Atau bahkan lebih, sehingga kita kejar terus. Orangnya rajin banget istighfar misalnya gitu, nih istighfar gitu, maka kita ingin betul gitu, seperti dia, dan kita ingin nikmat itu tetap ada di dia gitu. Jadi sifatnya ghibthah namanya, ghibthah. Maka kalau kita boleh bertanya tipsnya kepada yang bersangkutan, apa tuh? Ya contohnya tadi, kok jenengan bisa sholat syuruk tiap hari, itu apa tuh motivasinya? Gitu. Kok bisa ya? Kok saya belum bisa ya? Itu misalnya seperti itu.
apa toh ininya gitu, yang menjadi pendorong, itu boleh itu, seperti itu. Nah ini untuk urusan akhirat nih, jelas nih. Jadi kalau kurang, kalau ternyata saudara kita kurang, maka kita ingin saudara kita juga meningkat sebagaimana kita rasakan. Nek podo kita merasa sangat senang, nek ternyata kita lebih rendah, kita gitu, kita ingin seperti dia. Nah sekarang dalam urusan dunia, sekali lagi implementasi dari hadis, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman seseorang, maksudnya tidak dikatakan sempurna iman seseorang hatta sampai yuhibba li akhihi, dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Dalam urusan dunia maksudnya adalah jika ternyata saudara kita lebih kurang dari kita, maka kita itu berdoa minta kepada Allah agar nikmat yang dia rasakan meningkat sebagaimana yang kita rasakan. Kayak dagang Pak Tono misalnya, Pak Tono ada teman yang jualan soto juga, kok urung laris, jenengan ya Allah mohon kepada engkau ya agar dia juga laris sebagaimana larisnya saya, baru dikatakan iman seseorang sempurna. Jadi kadang-kadang malah sesama pedagang kan bersaing. Kalau menurut aturan Islam itu enggak begitu. Jikalau kita laris dagangan kita, maka kita ingin dia juga laris bagaimana yang kita rasakan. Itu tulus, perasaan tulus untuk menyempurnakan iman. Makanya saya bilang hadis ini tuh ujian keimanan buat kita. Adakah kita perasaan yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, kita ingin betul tuh saudara kita juga merasakan sebagaimana kita rasakan. Nah ini buat kita orang beriman, ini perintah dari Nabi Muhammad SAW begitu. Makanya hadis ini salah satu hadis arba'in, karena memang inti-inti pokok. Dengan tahu ya, hadis arba'in itu hadis yang pendek-pendek tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Sekali lagi ini ujian buat keimanan seseorang. Kemudian jika sama, orang dunia sama podo-podo sugih, podo-podo laris, maka tidak merasa tersaingi dan tidak hasad. Tidak merasa tersaingi dan tidak hasad, dan kita merasa berbahagia dengan keadaan itu. Kita harus ingat betul masalah dagang misalnya rezeki dari bagi. Meskipun prakteknya ini kadang-kadang mempraktekkan ini nggak mudah. Podo-podo dagang jejer-jejer misalnya, dagangannya sama gitu. Kita ingin perasaan sama-sama laris itu nggak mudah itu, nggak mudah. Apalagi kalau kebetulan kita yang lagi di bawah, nggak begitu laris, mungkin kondisinya kan suasana hati kurang sehat. Ya. Padahal di sini dipandukan nek podo ki seneng banget. Jadi kita tidak ingin aku senang dewan itu enggak. Makanya tadi apa? Di antara faedah yang ketiga adalah menghindari sifat ananiyah. Faedah yang ketiga adalah menghindari ananiyah. Ananiyah adalah sifat egois. Kita menang sendiri, kita ingin sendiri, kita mudah sendiri, kan tidak begitu. Itu faedah yang ketiga tadi. Kemudian jika ternyata saudara kita dalam urusan dunia lebih dari kita, lebih sugih, lebih mapan, lebih laris, maka sikap kita adalah kita tuh dibolehkan secara syariat ingin kayak dia dengan syarat. Beda dengan urusan akhirat tadi. Urusan akhirat kan hibtoh, kita belum ingin kayak dia. Kalau urusan dunia enggak, kita dibolehkan ingin kayak dia, ingin laris kayak dia, ingin kayak seperti dia, dengan syarat meningkatnya itu membuat urusan akhirat kita menjadi meningkat itu. Jadi tidaklah diizinkan seseorang punya keinginan lebih sebagaimana orang yang lain memiliki, kecuali meningkatnya itu membuat dia meningkat akhiratnya. Contoh, kita melihat orang kaya, kita ingin kayak dia, yang dengan tambahan itu saya menjadi lebih baik akhirat saya. Gitu. Lebih banyak bersedekah misalnya bagi orang yang kaya raya misalnya. Kita tentu saja kita ingin, masya Allah tetangga kita gitu, sugih gitu. Kita ingin ya Allah saya pengen kayak dia, tapi disyarat saya ingin seperti dia agar saya dengan tambahan seperti itu maka urusan akhirat saya menjadi lebih baik. Gitu. Ini para ulama menyebutkan hal demikian. Nah itu mudah-mudahan bisa membantu kita di dalam menyikapi. Ini kita sudah sampai ke hadis nomor 13 tentang hadis arba'in di sela-sela bacaan salat kita insya Allah. Berikutnya kita masuk sedikit masalah salat kita, salat berjamaah kita.